dari hasil pengamatan itu kan terumbu karangnya memang bagus gitu. Ekosistemnya gimana? Sebenarnya kalau terumbu karang tuh ada kategori khusus nggak sih Bang biar bisa dikatakan sehat gitu, dikatakan bagus? Ada. Nah apa aja? Nah, pada saat suhu air laut itu berubah gitu, naik gitu, maka si karang itu menjadi putih. Menjadi putih. Nah, tapi kalau lama kelamaan terus maka akan mati. Secara umum ya, teman-teman Tribuners ini kalau terumbu karang rusak, maka pelindung pantai tidak ada, terutama untuk pulau kecil, karena terumbu karang adalah barisan terdepan sebagai pelindung pantai. Sehingga pantainya menjadi rusak karena ada gelombang besar, arus besar, dan mungkin nanti akan tererosi dan abrasi. Nah, erosi dan abrasi ini bahkan menyebabkan kerusakan terhadap rumah-rumah penduduk. Halo Tribuners, kembali bersama saya lagi Ardi di Ngobrol Bogor. Kali ini saya berbincang dengan seorang dokter peneliti yang penampilannya supel banget, sederhana banget. Dan kita juga sekarang lagi di sebuah pulau yang indah banget, keren banget. Di lautnya bersih banget, pemandangannya keren, alamnya juga bagus. Lagi nggak usah berlama-lama, kita langsung aja sambut ini Dr. Ferry Kurniawan, Direktur Program ICCTF dari IPB ya. Ya, Selamat sore Bang. sore. Kita lagi menikmati sunsetnya Raja Ampat nih. Sama mbak-mbak ini ya. Nah, Bang Ferry langsung aja nih. Saya lagi tertarik banget sama concern studi yang Abang lakukan bersama ICDPF, terus sama PKS, PL, IPB, terus Bappenas sama pemerintah setempat juga. Enggak ya? Yap. Soal terumbu karang Bang. Oke. Terumbu karang. Nah, Raja Ampat ini kan terkenal dengan terumbu karangnya. Sebenarnya sespesial apa sih terumbu karang yang ada di Raja Ampat ini? Ya, baik Bang. Pertama saya koreksi dulu ya. Ya. Jadi memang kami diamanahi mengelola program ya PKSPL dalam hari ini. Nah, saya menjadi manajer proyeknya atau direktur proyeknya yang didanai oleh ICCTF Bappenas dengan program Kormet. Jadi saya direktur di program di PKSPL yang didanai ICCTF. Nah, spesial banget sebenarnya di Raja Ampat ini karena dikenal sebagai bahkan dianggap sebagai inti dari Coral Triangle dunia ya. Sehingga memang keanekaragamannya cukup tinggi, termasuk ikan-ikan karangnya cukup tinggi. Nah, itu yang menjadi istimewa untuk yang pertama dikonservasi, yang kedua untuk diambil nilai manfaatnya secara ekologi ya, baik itu ikannya atau sebagai wisatanya. Nah, itu yang menjadikan karang di Raja Ampat itu menjadi istimewa gitu. Ada jenis-jenis yang tertentu yang cuma ada di Raja Ampat doang gitu nggak sih Bang? Kalau jenis-jenisnya ada juga ya? Atau Ada, saya nggak tahu spesifik ya pastinya gitu kan, tapi kemungkinan ada, tapi saya tidak bisa, saya lupa itu spesiesnya apa. Tapi ada yang istimewa yang memang menjadi penciri ya, dari ekosistem terumbu karang yang ada di Raja Ampat. Bang, kalau lokasinya udah di mana aja nih menjadi studinya? Studi untuk yang kami lakukan itu ada di 3 kawasan. Ada di 3? Di 3 kawasan. Yang pertama itu yang di bawah pengelolaan pusat, yaitu KKP. Ada 2 kawasan, yaitu SAP Wajio Barat, kemudian SAP Raja Ampat. Kemudian yang di bawah di pengelolaan daerah itu PWP Selat Dampier. Selat Dampier. Ya, jadi 3 kawasan itu yang menjadi concern kami untuk kami amati, baik kondisinya gitu ya, kemudian program-program pengelolaannya.
dari hasil pengamatan itu kan terumbu karangnya memang bagus gitu. Ekosistemnya gimana? Ekosistemnya kalau secara umum memang dikategorikan bagus, tetapi masih ada beberapa wilayah-wilayah yang dianggapnya masih kurang bagus ya, artinya ada beberapa kerusakan gitu ya. Nah itu yang menjadi tantangan kami untuk kami perbaiki, makanya kami ada program rehabilitasi gitu, yang fokus di Selat Dampir. Sebenarnya kalau terumbu karang tuh ada kategori khusus nggak sih Bang, biar bisa dikatakan sehat gitu, dikatakan bagus? Ada. Nah apa gitu? Nah kalau kita mengacu ke aturan di Indonesia, maka dibagi 4 kategori. Kalau persentase tutupannya 0 sampai 22%, itu buruk atau jelek ya. Nah 25 sampai 50% itu sedang, kemudian 50 sampai 75 itu baik, kalau 75 itu baik sekali itu. Jadi biasanya sehat itu. Jadi misalnya ada gompel-gompel dikit itu cuman sedang, atau hancur-hancur dikit bawahnya ya bisa gitu ya. Bang, kalau terumbu karang tuh kan di bawah laut nih. Biasa kan dihantamnya kalau alam paling sama ombak sama ikan atau segala macam ya. Faktor apa lagi Bang yang membuat terumbu karang rusak? Yang sekarang lagi marak itu adalah perubahan iklim, Perubahan iklim air laut. Nah pada saat suhu air laut itu berubah gitu, naik gitu, maka si karang itu menjadi putih. Menjadi putih. Nah tapi kalau lama kelamaan terus maka akan mati. Itu yang faktor ancaman. Makanya dari itu isu perubahan iklim menjadi sangat kuat ya di dalam di ekosistem terumbu karang ini secara alami ya. Selebihnya antropogenik ya, atau manusia. Oh, ada human error juga ya? Human. Kayak misalnya Bang? Misalnya kalau yang ekstrim ya, ekstrim itu bom gitu ya. Kemudian alat tangkap jaring, jalan tangkap yang memang merusak ya. Kemudian aktivitas wisata itu sendiri. Nah misalnya megang, injak gitu ya. Bahkan ada yang mungkin karena iseng motek gitu kan. Itu selain itu memang salah satu ancamannya lagi adalah limbah rumah tangga atau industri. Ini yang masuk di sekitar pemukiman, limbah-limbah organiknya masuk ke perairan, airnya menjadi subur dan terumbu karangnya menjadi tertutup alga, atau bahkan mungkin mati karena dia nggak suka perairan-perairan yang terlalu subur nutriennya. Kalau limbah-limbah rumah tangga yang bisa merusak tuh kayak contohnya gimana? Plastik gitu bukan? Plastik mungkin kalau menutupi kali ya, dia nggak bisa nafas kali ya. Tapi kalau yang limbah itu mungkin pembuangan kita. Misalnya ya kalau manusia kan pasti kecil, buang air besar, kemudian sampah-sampah organik atau apalah bahan-bahan organik itu dibuang ke air dan banyak gitu kan. Kalau satu orang mungkin nggak ada pengaruhnya, tapi kalau satu kampung gitu kan, kemudian airnya tertutup gitu, dia nggak ada air masuk atau air keluar kurang bagus, maka akan tumbuh alga biasanya. Itu yang rusaknya ya. Di Raja Ampat terjadi itu? Di Raja Ampat belum kami temukan, tetapi kalau cerita-cerita masyarakat ada beberapa kasus, tapi musiman, hanya pada saat musim tertentu tiba-tiba ada ketutupan alga banyak gitu, tapi nggak lama kalau di Raja Ampat. Berarti buangan dari mana mungkin ya? Ya mungkin dari mana kita nggak tahu, karena kan juga nggak ada sungai-sungai besar di sini ya. Nah biasanya sungai besar itu. Salam. Tribuners, jangan sembarangan buang hajat karena itu merusak ekosistem ternyata. Nah, Bang Ferry, kalau di Raja Ampat sendiri dari yang sudah dilakukan selama ini, metode apa yang sudah dilakukan untuk memperbaiki terumbu karang di sini? Ada beberapa metode yang kami temui ya, tetapi rata-rata
metodenya adalah transplantasi. Oke. Transplantasi karang itu yang dipotong gitu ya, ditanam. Gitu. Dan itu banyak jenisnya yang kami temukan ya. Ada yang pakai spider itu, pakai besi gitu ya. Ada yang pakai cor, ada yang kayak balok, kemudian ada cor, ada yang kayak rumah ikan, kemudian ada ditanami. Oh, yang kerangka gitu ya? Ya. Nah, ada juga yang pakai pipa paralon itu. Itu yang rata-rata, atau mungkin yang dipindah. Ada beberapa kampung inisiatif warga kampung itu ngambil bongkahan, ditaruh di tempat yang dianggap rusak, jadinya dia hidup di situ dan dia menyebar gitu. Cerita-cerita itu ada di masyarakat gitu. Jadi ngambil karang yang hidup, ditaruh di karang yang mati tanpa tanpa treatment apapun, ditaruh saja di situ dan dia hidup di situ. Kemudian dia memberikan larva-larvanya ya ke sekitarnya, dan itu hidup gitu di area-area sekitarnya itu yang cara-cara masyarakat lama katanya lakukan gitu itu ya. Dan yang dilakukan dari beberapa metode yang dicoba, yang paling berhasil yang mana nih Bang? Yang paling efektif gitu? Kami belum melakukan pengukuran, tetapi yang kami lakukan memang yang pakai besi itu, yang di model kayak spider sama yang pipa. Kenapa itu kami pilih? Karena itu yang paling murah buat masyarakat, dan itu sementara kami sudah coba sekitar 1 tahun ini hidup gitu, hidup. Mudah-mudahan 2 tahun 3 tahun masih hidup. Jadi sebenarnya studi yang dilakukan oleh tim Abang pun bertujuan akhirnya adalah supaya masyarakat pun ikut dalam menjaga ekosistem ini ya Bang ya. Itu tugas target utama kami. Oke. Karena karena tugas itu tidak bisa diambil oleh satu pihak tertentu ya, misalnya pengelola kawasan atau pemerintah, nggak bisa. Justru masyarakat yang memberikan peran penting karena dia sehari-hari ada di situ gitu. Iya, dia yang hidup sehari-hari di situ. Jadi dia, kalau keterlibatan masyarakatnya baik, rasanya akan lebih baik gitu. Program-program rehabilitasi yang ada. Berarti menanamkan kesadaran masyarakat pun sebagai bentuk antisipasi dari tim Abang ya, untuk menjaga. Bahkan nih dalam proses diskusi kami dengan salah satu profesor yang ahli terumbu karang, Coach Yarsono, katakanlah waktu kami menyusun metodenya, kalau melihat kondisi di Raja Ampat ini, walaupun kita dapat data-data yang rusak, beliau menyampaikan, andaikan ini tidak di transplantasi Bun, itu nanti asal tidak ada pemanfaatan apapun di situ, tidak ada gangguan, pasti akan hidup lagi. Oke. Nah, karena memang perairannya masih bagus di sini. Tapi kalau itu kan butuh peran masyarakat, artinya kita harus sepakat, bahwa masyarakat sepakat tidak boleh melakukan aktivitas apapun di area terumbu karang tertentu gitu. Itu yang kami anggap sebagai rehabilitasi secara sosial ya, terumbu karang secara sosial. Kesepakatan saja gitu, tetapi mungkin akan butuh waktu yang lebih lama gitu, sehingga memang transplantasi itu menjadi alternatif untuk mempercepat proses-proses penyebaran atau perbaikan terumbu karang. Bang, tapi sejauh ini kerusakan terumbu karang di Raja Ampat ini cukup banyak nggak sih Bang? Karena spot kami terbatas ya untuk tiga itu tidak terlalu banyak sebenarnya, karena memang kawasan konservasi. Tidak terlalu banyak, memang terbatas ya, memang terbatas ya. Tetapi memang ada gitu beberapa titik yang menjadi concern kami untuk kami, ini layak untuk direhabilitasi, beberapa titik. Salah satunya di Yen Sawe itu ya, Yen Sawe. Nah itu juga Yen Sawe itu kami pilih karena memang kesiapan masyarakatnya. Oh, udah mumpuni ya mereka di sana ya? Artinya bukan mumpuni, mau. Oke. Orang belum kita mau diajak gitu belum ya? Kadang bisa tapi belum tentu mau gitu kan. Itu yang penting sih, kemauan. Nanti baru kemampuannya kita tingkatkan. Jadi niatnya dulu ditongolin, udah mau baru dikasih edukasinya ya. Bang, kalau untuk
meninjau terus memperbaiki lagi gitu lagi berulang terus, kan nggak akan ada habisnya gitu ya Bang kalau misalnya nggak ada regulasinya. Kalau tim abang udah coba dorong untuk ada regulasi yang bisa menjaga kelestarian terumbu karang nggak Bang? Ya, itu kami coba, karena kami bermain berbasis masyarakat ya, kami coba menguatkan masyarakatnya. Misalnya apa? Kita buat kelompok konservasi. Kita punya 3 kelompok konservasi, walaupun dengan beda ekosistem ya, karang, mangrove, dan lamun. Nah, dari situ setelah dibentuk kelompoknya, kemudian disepakati aturan-aturan mainnya di situ. Nah, termasuk tidak boleh menangkap dengan alat yang rusak gitu ya. Kemudian mereka membuat mekanisme keuangan gitu. Nah, sehingga memang ada program terus untuk rehabilitasi itu atau menjaga si karang itu. Dan terakhir kita kesepakatan itu kita dorong menjadi peraturan kampung. Oke, peraturan jadi, tidak tertulis gitu ya? Tertulis kalau kampung. Tertulis ada ya? Jadi kampung, Pak Kepala Kampung membuat aturan untuk dari hasil kesepakatan yang ada di kelompok, sehingga kelompok itu resmi. Oke. Gitu. Jadi lebih diikutin gitu ya kalau aturan kayak gitu kan, lebih diikutin, lebih ditaatin gitu ya. Di masalah di kelompok-kelompok tertentu aturan kampung itu lebih gitu ya. optimal daripada aturan negara kadang gitu, walaupun itu juga representatif negara ya. Bang, terakhir nih Bang, beneran terakhir ini Bang. Coba Bang dikasih gambaran ke Tribuners gimana efek dan dampak ketika terumbu karang itu rusak, sama kondisi sebaliknya ketika terumbu karang itu sehat, ketika terumbu karang itu baik. Secara umum ya teman-teman Tribuners ini, kalau terumbu karang rusak maka pelindung pantai tidak ada, terutama untuk pulau kecil, karena terumbu karang adalah barisan terdepan sebagai pelindung pantai, sehingga pantainya menjadi rusak karena ada gelombang besar, arus besar, dan mungkin nanti akan tererosi dan abrasi. Nah, erosi dan abrasi ini bahkan menyebabkan kerusakan terhadap rumah-rumah penduduk. Kemudian cari ikan susah, sehingga nelayan harus jauh gitu, karena memang ikannya sudah nggak ada, karena terumbu karang itu rumahnya ikan gitu. Kemudian kalau di Raja Ampat, karena ini juga tempat wisata, maka wisatawannya akan pergi karena nggak ada yang dilihat. Pemasukan masyarakat, pemasukan daerah menjadi berkurang, bahkan mungkin tidak ada. Nah, kalau sebaliknya itu secara umum ya, secara general, sebaliknya kalau itu bagus, nah pulaunya menjadi aman, tempat pemukimannya yang di pinggir-pinggir pantai jadi aman gitu ya. Kemudian ikan banyak gitu, kita nggak kekurangan makan. Kemudian yang terakhir, jumlah wisatawan banyak sehingga aktivitas wisata tinggi, masyarakat mendapatkan alternatif pendapatan yang lebih baik. Begitu kira-kira. Terima kasih banyak Bang Ferry Kurniawan, Direktur Program ITBF. Tribuners, sekian ngobrol Bogor hari ini. Kita masih di sini ya Bang ya. Beberapa hari ini kita akan mengeksplor semua yang ada di Raja Ampat, keindahan alamnya, wisatanya, keindahan lautnya terutama. Dan pesan gua buat Tribuners, kalau memang mau wisatalah, nikmati saja, tapi jangan dirusak, dijaga, buang sampah pada tempatnya. Sekian Tribuners, saya Ardi Sanjaya, pamit. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.